Suamiku yang jahat selalu merayuku. Bab 91. Mencarikan pria baik untuk Momi. Setelah makan malam, keduanya meninggalkan restoran. Kamu ingin kemana? Aku akan mengantarmu. Chelsea berpikir sejenak, pulang ke rumah. Tokonya belum selesai, pekerjaan yang sedang dia kerjakan sekarang masih merupakan pekerjaan yang diterima di negara A. Dia sudah membuat janji dengan pelanggan yang memesan gaun pengantin untuk melihat desain. Kemudian sesuai dengan gaya dan bahan yang dia pilih, baru akan dibuatkan menjadi pakaian jadi. Mendengar Chelsea berbicara tentang rumah, Freddy meliriknya dari samping, dengan sinis, anakmu bahkan tidak mempunyai ayah, apa itu juga termasuk rumah? Chelsea ingin membantahnya, dia yang tidak punya. Tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, dia menelan kata-kata itu kembali. Jika dirinya membantah, tidak tahu apa yang akan dia katakan lagi, jadi hanya memelototinya, membungkuk dan duduk di dalam mobil. Freddy tersenyum ringan. Di dalam mobil itu terlalu sunyi, tanpa adanya percakapan, suasana menjadi canggung. Chelsea bersandar di jendela mobil, menutup matanya dan berpura-pura tidur. Aktingnya tidak bagus, Freddy mengetahuinya hanya dengan sekilas, tetapi tidak mengeksposnya. Sekitar 20 menit kemudian, Chelsea baru pura-pura bangun dan membuka matanya. Dia memperkirakan waktunya dan kebetulan mobil juga sudah tiba di komunitas apartemen. Dia menggosok matanya, mendorong pintu mobil dan turun, terima kasih. Terima kasih karena dia telah mengantarnya kembali. Freddy bersandar ke belakang dan meletakkan tangannya di kemudi dengan santai, terima kasihmu sangat tidak tulus. Tangan Chelsea yang menutup pintu berhenti, apa maksudmu? Jika kamu ingin berterima kasih padaku, bukankah seharusnya mengundangku untuk minum teh? Ada senyum di bibirnya, seolah menggoda. Chelsea adalah objek yang digodanya. Chelsea menutup pintu mobil dengan kencang dan berkata dengan dingin, mengundangmu untuk makan sudah menunjukkan ketulusanku. Jessie sangat memusuhi dia, jika terlihat olehnya, dia juga tidak akan senang. Dia sudah gila, jika membiarkan dia pergi ke rumahnya. Priska menggigit jarinya, membuka matanya yang besar dan bulat, melihat Chelsea yang berdiri di pinggir jalan, apa itu Momi? Jessie sedang memikirkan bagaimana mendapatkan kembali tablet dan jam pintar dari Chelsea. Ketika mendengar perkataan adik perempuannya, dia menatapnya, di mana ada Momi. Priska menunjuk ke arah gerbang komunitas. Jessie melihat ke atas dan melihat Chelsea berdiri di sisi jalan berbicara dengan seseorang, dengan tampak samping wajahnya. Mengapa terlihat begitu akrab? Segera, dia mengenali bahwa pria yang berbicara dengan Chelsea, bukankah dia pria yang tidak setia itu? Mengapa Momi masih bersamanya? Wajah Jessie cemberut dan menatap dengan tatapan yang dalam. Priska meraih tangannya, kakak, ada apa denganmu? Jessie mendengus dingin, Priska, apa kamu melihat pria di dalam mobil? Priska mengangguk dengan jujur, aku melihatnya. Dia adalah ayah kita. Jessie mengepalkan tangan kecilnya. Dia adalah mantan suami Momi, tentu saja ayah mereka. Priska berkedip, di dunianya tidak pernah ada sebutan ayah, hanya pernah mendengar anak-anak lain memanggil ayah, dia tidak pernah mengucapkannya. Tiba-tiba mendengar kakaknya menyebut tentang ayah, dia sangat bersemangat dan hendak berlari ke sana, ayah. Jessie memegang tangannya dengan cepat dan menutup mulutnya, set. Priska berjuang, aku mau cari ayah. Dia tidak memiliki pemikiran mendalam seperti Jessie. Hanya tahu bahwa ada seseorang yang merupakan ayahnya, jadi ingin pergi untuk melihat seperti apa ayahnya. Dia bukan ayah kita, kata Jessie tegas. Apa? Pikiran Priska tersimpul, sebentar iya, sebentar bukan, sebenarnya iya atau bukan. Dia menatap kakaknya dengan mata bodoh yang besar. Seperti sedang mempertanyakannya. Dia adalah ayah kita, tetapi dia meninggalkan Momi dan kita sudah tidak bisa mengakuinya Seba. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke akun medsos kalian. Suamiku yang jahat selalu merayuku. Bab 92. Terjadi hubungan.
Ternyata, yang akui skandal feed. Memikirkan dia yang pernah mengkhianati dirinya, Sarah langsung marah. Apakah rasa sayang untuk dirinya adalah palsu? Mengapa dia mau mengkhianatinya? Sarah berdiri di pintu, gemetaran, "Kakak." Felix berjalan mendekat dan melihat lututnya terluka. Alisnya berkerut rapat, "Apa kamu berkelahi dengan seseorang? Kalau tidak bagaimana bisa seperti ini?" Sarah menggelengkan kepalanya, dia memandang Felix, "Kakak, apakah rasa sayangmu padaku palsu? Bagaimana mungkin?" Felix benar-benar menyayanginya. Sarah hilang pada saat itu, ada hubungannya dengan dia. Selama bertahun-tahun, dia selalu hidup dengan menyalahkan diri sendiri dan akhirnya menemukannya kembali. Rasa bersalah untuknya, sakit hati untuknya. Tidak pernah dipalsukan. Haha, Sarah tertawa, tetapi senyumannya tersimpan bersih di detik berikutnya, hanya menyisakan histeris. "Jika kamu menyayangi dan mencintaiku, bagaimana kamu bisa mengkhianatiku demi seorang wanita? Apa yang kamu bicarakan?" Felix bingung ketika dia mendengar, cepat masuk ke dalam rumah. Dia menarik adik perempuannya yang hampir lepas kendali. Masalah pernikahannya yang dibatalkan membuat Santoso tidak begitu senang. Suasana di rumah sangat menegangkan. Jika Santoso mendengarnya berisik, pasti akan marah. Sarah hampir dipaksa masuk ke rumah oleh Felix. "Duduk dulu, aku akan membawakan obat untukmu. Lututmu harus dibersihkan, kalau tidak akan infeksi." Sarah sepertinya tidak bisa mengerti. Dia hanya duduk diam, menatap ke suatu tempat tanpa fokus. Dia mengira, jika dia menjadi putri keluarga Tanjung, dia bisa bersama Freddy, memiliki status yang tinggi. Menjadi pasangan yang dikagumi dan kakak yang menyayanginya. Tidak akan ada penyesalan lagi dalam hidupnya. Namun, tidak sama sekali. Semuanya telah berubah. Dia memang memiliki status yang tinggi, tetapi tidak memiliki Freddy. Bahkan kasih sayang Felix untuknya sudah terbagi kepada wanita itu. Cinta, keluarga, semuanya dihancurkan oleh Chelsea. Tangannya tenggelam di tempat tidur, menegang sedikit demi sedikit, punggung tangannya memar, menunjukkan betapa marahnya dia. Felix datang dengan membawa kotak obat, berjongkok di depannya untuk membersihkan luka di lututnya, takut dia akan kesakitan, sangat ringan dan lembut. "Kak." Sarah menurunkan matanya, "Apa kamu juga selembut ini terhadap Chelsea?" Hari ini Sarah sangat mengejutkan, tidak seperti biasanya. "Apa yang sebenarnya ingin kamu katakan?" Felix meletakkan air anti-inflamasi yang ada di tangannya dan memutuskan untuk berbicara dengannya. "Sarah, di dunia ini bukan hanya ada Freddy seorang. Kamu tidak harus menggantung diri di satu pohon. Dengan kriteriamu, kamu bisa menemukan pria yang baik. Chelsea juga bukan satu-satunya wanita di dunia ini, jadi mengapa kamu harus menyukai dia?" Sarah menyela sebelum dia menyelesaikan kata-katanya. Felix masih belum menemukan alasan untuk membantah. Benar, ketika dia membujuk adiknya, dia melupakan kegigihannya. "Kak, kamu bisa mengkhianati adikmu untuk wanita yang kamu sukai. Cintamu benar-benar hebat." Ketika Sarah menyebutkan kalimat ini lagi, dia mau tidak mau memperhatikannya. "Chelsea, kamu sudah bertemu dengannya?" "Iya." Sarah tidak menyangkal. Felix mengerutkan kening, "Kamu tadi berkata bahwa aku mengkhianatimu, sebenarnya apa maksudnya?" Petik 2. Apa mungkin berkaitan dengan Chelsea? Kamu bertanya padaku. Sarah tertawa sangat mengejek. "Kamu tidak tahu apa yang telah kamu sendiri lakukan." "Aku tidak tahu, aku tidak pernah menyakitimu sama sekali." Dia memiliki hati nurani yang bersih terhadap adiknya ini. Waktu itu ketika dia menemukan bahwa Freddy adalah pria pada malam itu. Dia egois tidak ingin Chelsea tahu. Kemudian, ketika mengetahui Sarah adalah adik perempuannya dan menyukai Freddy, dia bahkan lebih menyembunyikan rahasia ini di dalam hatinya. Bahkan melihat dua anak Chelsea tanpa ayah, dia juk. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke akun medsos kalian. Suamiku yang jahat selalu merayuku. Bab 93. Memandang rendah. Jangan bicara lagi.
Felix memotongnya. Hatinya sangat kontradiktif. Harus diakui bahwa kata-kata Sarah mengenai bagian yang paling sensitif di hatinya. Dia tidak pernah memberikan kontribusi apapun pada bisnis keluarga. Semuanya dilakukan oleh Jeremy. Dia hanya menikmati status sosial yang dibawa keluarga kepadanya, tetapi tidak melakukan apapun untuk keluarga. Biarkan aku mempertimbangkannya. Felix menundukkan kepalanya. Baik, kalau begitu aku akan tunggu kabar baikmu. Sarah tidak terus memaksa dia. Karena dia setuju untuk mempertimbangkannya, sudah ada tanda-tandanya. Bagaimanapun juga, dia menolak dengan jelas terakhir kali. Tapi jangan terlalu lama, itu tidak baik untukmu, juga untukku. Felix tidak berbicara dan melangkah pergi. Chelsea menutup aplikasi obrolan, lalu menyelesaikan gaya dan bahan kain pelanggan. Sekarang sudah diproduksi di negara A, karena gaun atau gaun pengantin perseorangan yang disesuaikan semuanya buatan tangan. Toko yang berada di sini belum siap, hanya bisa dibuat di negara A. Dia mematikan komputer dan menggosok alisnya. Dia memikirkan ketidaknyamanan Liana bepergian dengan kedua anaknya dan keinginannya membeli mobil. Sambil memikirkan itu, dia mengeluarkan nomor telepon yang ditinggalkan Samson dari sakunya. Dia menghubungi nomornya dan terhubung dengan cepat. Halo, suara Samson terdengar di sana. Halo, ini Chelsea. Ya, aku mendengarmu. Apa kamu punya waktu? Punya. Aku ingin pergi melihat-lihat mobil, tetapi sudah lama tidak tinggal di sini, aku tidak begitu akrab. Jika kamu punya waktu, apa bisa merepotkanmu untuk membawaku pergi? Baik, berikan waktu setengah jam untuk sampai di komunitasmu. Baik, kalau begitu aku akan menunggumu. Setelah menutup telepon, Chelsea menyimpan nomornya. Setengah jam, masih ada waktu. Dia mandi, mengganti roknya dengan mengenakan celana dan kaos. Saat melihat-lihat mobil, dia akan bolak-balik naik dan turun dari mobil. Dia berbenah dan Samson juga sudah tiba. Dia mengunci pintu dan turun ke bawah. Samson menunggu di gerbang komunitas, melihatnya keluar dan membantunya membuka pintu belakang mobil. Terima kasih. Chelsea tersenyum, kamu terlalu sopan, aku bisa membukanya sendiri. Tidak apa-apa. Samson tersenyum dan berjalan ke depan untuk duduk di kursi pengemudi. Dia melirik Chelsea, berapa harga mobil yang ingin kamu beli? Chelsea berpikir sejenak, demi keamanan yang bagus, harganya antara 600 juta sampai 1 miliar. Samson mengomentari, kamu cukup kaya. Chelsea terbatuk ringan, biasa saja. Dia telah menabung sejumlah uang selama bertahun-tahun, memiliki properti di luar negeri dan dia sudah menjual mobilnya yang ada di luar negeri. Samson ingin bertanya padanya apakah dia sudah memikirkannya, tetapi dia tidak bisa bertanya. Jika dia sudah memikirkannya, dia pasti akan mengatakan pada dirinya. Takut dia akan terganggu jika dirinya selalu bertanya. Chelsea melihat dia ingin berbicara tapi terhenti. Sebelum bertemu Sarah, dia bahkan tidak meneruskan masalah demi Felix. Tetapi setelah bertemu Sarah, dia tahu bahwa bahkan jika dia tidak ingin meneruskan, mungkin Sarah juga tidak akan membiarkannya pergi. Perselisihan mereka sudah terbentuk dari awal. Ingin mengubah perselisihan menjadi pertemanan, pasti tidak mungkin. Samson, apa aku boleh memanggilmu seperti itu? Chelsea bertanya. Boleh. Ini memang namanya. Ketika ada orang yang mendengar dia bernama Samson, mereka akan lebih memandangnya dan berkata, kamu adalah pria besar, mengapa namamu Samson? Apa daya, orang tuanya yang memberikan nama. Apa kamu pernah mengetahui latar belakang wanita yang mencelakai kakakmu? Samson menggelengkan kepalanya. Apakah kamu pernah mendengar keluarga Tanjung dari kota B? Samson mengangguk, tahu. Mereka memulai dari bisnis perhiasan, sudah bertahan lebih dari 100 tahun, juga salah satu konglomerat paling kuat di kota B. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke akun medsos kalian. Suamiku yang jahat selalu merayuku. Bab 94, Lelucon Freddy. Ya, Kiki berkata datar.
Mobilnya dibawa ke sini untuk perawatan hari ini dia datang ke sini untuk mengurus sesuatu jadi sekalian mengemudi sendiri. Kiki adalah pelanggan lama, mobil off-road dan mobil coupe semua dibeli dari toko ini. Untuk pelanggan lama, juga pelanggan kaya, manajer sangat menghormati mereka. Chelsea menyukai mobil dengan 7 tempat duduk, baik model atau interior, terutama indeks keamanan. Mereka semua memenuhi persyaratannya dengan sangat baik. Apakah ada uji berkendara untuk mobil ini? Chelsea bertanya. Beberapa agen penjual sedang duduk di sofa bermain dengan ponsel dan melakukan panggilan telepon. Setelah mendengar pertanyaan Chelsea, seorang pramuniaga berkata dengan dingin, "Tidak ada. Itu bukan membeli mobil, itu membeli status," bisik Samson. Chelsea juga tersenyum tak berdaya. Ingin bisa membelanjakan uang juga tidak bisa, pengalaman baru. Mobil Anda. Manajer menyerahkan kuncinya. Mobilnya diparkir di pintu. Kiki mengambil kunci. Ketika berjalan ke arah pintu, dia melihat sosok yang menyerupai Chelsea dari pantulan pintu kaca, berbalik dan melihat Chelsea berbicara dengan Samson. Bukankah ini pria yang melecehkannya hari itu? Mengapa hubungan antara keduanya terlihat baik hari ini? Kalau tidak kita pergi saja, kita lihat merek lain, penjual mobil bukan hanya mereka saja. Samson mendekatinya dan berbisik, "Aku cukup menyukai mobil ini." Chelsea menyukai mobil ini. Dari sudut pandang Kiki, tindakan Samson tampak agak intim. Alisnya mengernyit, ingin pergi menarik Samson menjauh, tetapi setelah memikirkannya, dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia mengeluarkan ponsel, mengambil foto dan mengirimkannya ke Freddy. Jika sebelumnya Kiki masih belum memahami hati Freddy, maka kali ini dengan dia membatalkan pertunangannya dengan Sarah, ini menunjukkan bahwa dia peduli pada Chelsea. Apakah dia akan marah jika dia melihat Chelsea begitu dekat dengan pria lain? Kiki semakin memikirkan dan menjadi semakin bersemangat. Tidak mudah untuk melihat lelucon Freddy. Ini adalah kesempatannya. Setelah berpikir, dia menekan tombol kirim. Kemudian menambahkan kalimat lain, "Aku sedang mengemudi di toko BC4S, melihat Chelsea dan seorang pria membeli mobil di toko, berperilaku akrab." Setelah mengirim, Kiki memutar kunci mobil dan berjalan keluar dari toko. Dia melihat kembali Chelsea dan Samson, dia tersenyum, berpikir dalam hatinya, seperti apa rupa Freddy jika dia melihat foto itu. Dia sangat menantikannya. Kiki sedang dalam suasana hati yang baik, masuk ke mobil sambil menyenandungkan lagu kecil. Dia menekan tombol untuk menyalakan mobil. Ketika baru saja akan pergi, teleponnya berdering. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu ternyata nomor Freddy. Cepat sekali. Begitu cepat sudah menelepon. Kiki berdeham dan menjawab telepon, "Presiden Freddy. Di mana kamu?" Ada sedikit kemarahan dalam nada suaranya. Melihatnya berperilaku akrab dengan pria lain, dia hanya merasa ada emosi yang tertahan di hatinya, tidak bisa dikeluarkan, tertekan dan tidak nyaman. Toko BC4S. Kiki mengatakan yang sebenarnya. "Kamu awasi mereka." Setelah berbicara, dia menutup telepon. Kiki menghela napas dan melihat telepon yang ditutup, apakah ini kemarahannya? Dia menyimpan kembali ponselnya, ketika hendak turun dari mobil, dia melihat Chelsea dan Samson berjalan menuju pintu. Mereka sepertinya akan keluar. Dia duduk kembali di mobil. Freddy memintanya untuk mengawasi mereka, jika mereka pergi, bagaimana dia akan menjelaskannya? Tidak bisa. Dia tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Ketika Chelsea dan Samson keluar, dia turun dari mobil dan masuk melalui pintu kiri ke kantor manajer. Manajer segera berdiri begitu melihat Kiki dan menyapanya, "Apa ada yang salah dengan mobilnya?" "Tidak." Kiki mengulurkan tangan kepadanya, "Kemarilah." Manajer bergegas menghampiri. "Kamu lihat dua orang di luar itu." Kiki menunjuk Ceh. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke akun medsos kalian. Suamiku yang jahat selalu merayuku. Bab 95. Hubungan kerja sama.
Manajer itu melirik beberapa agen penjual yang tidak keluar dari area istirahat, mengerutkan kening. Ada pelanggan tapi tidak dilayani. Apakah mereka tidak berniat untuk berbisnis? Apakah otak mereka dipenuhi dengan kotoran? Dilihat oleh manajer, beberapa agen penjual menundukkan kepala pura-pura tidak melihat. Mereka mungkin memiliki pelanggan di tangan mereka, tidak punya waktu. Tidak adanya pelayanan yang baik, semuanya adalah kesalahan saya sebagai manajer yang kurang mendisiplinkan bawahan. Mohon maafkan saya pasti akan menebus kesalahan, ya. Manajer itu tersenyum. Samson masih ingin berbicara tapi Chelsea menahannya. Manajernya sangat baik, tidak bisa diabaikan. Samson juga merasa dirinya terlalu bersemangat dan terlalu banyak bicara. Saya akan menelepon untuk menanyakan kapan mobil untuk uji berkendara akan kembali. Penjualan mobil kami selalu bagus. Manajer mengangkat telepon dan menghubungi seseorang. Tidak tahu apa yang dikatakan di sana, manajer mengamuk. Kenapa kamu tidak kemudikan saja hingga ke luar negeri? Apa kamu tidak tahu mobil untuk uji berkendara tidak boleh dibawa terlalu jauh? Apa kamu yang akan membayar bensinnya? Uji berkendara hingga ke pinggiran kota, akan memakan waktu setidaknya 1 jam untuk kembali. Kiki meminta dia untuk menahan mereka di sini. Dia sudah mencoba yang terbaik. Sekarang tidak ada mobil untuk uji berkendara, apa yang harus dia lakukan? Begini saja, aku akan melihatnya lain kali. Chelsea berdiri, sekarang sudah lewat jam 4, Liana akan segera membawa mereka kembali, mereka pasti lelah setelah pergi bermain, dia harus kembali untuk memasak, tidak bisa membuang waktu di sini. Manajer berkeringat di kepalanya, bagaimana ini? Dia melihat ke dalam kantor, Kiki duduk di kursi dengan menyilangkan kaki dan melihat ke sisi ini melalui jendela. Manajer merasa tidak berdaya, pada awalnya layanannya sudah tidak memuaskan. Sekarang tidak bisa uji berkendara, apalagi yang bisa dia katakan. Manajer menyerahkan kartu namanya, kalau begitu lain kali Anda datang, telepon saya akan melayani Anda. Chelsea mengambil kartu itu, baik. Manajer mengantar mereka keluar. Ketika berjalan ke tempat parkir, Samson membukakan pintu mobil untuk Chelsea, tidak menyangka manajer toko ini begitu ramah. Dibandingkan dengan beberapa agen penjualan itu, dia lebih bagus dari semuanya. Chelsea tidak memiliki ekspresi di wajahnya, merasa manajer itu terlalu antusias. Saat ini, mobil lain berhenti di sebelah mobil mereka. Chelsea melihat dengan santai, hasilnya, dia melihat pria itu keluar dari mobil. Berdiri di depan mobil melawan angin, celana hitamnya membungkus sepasang kakinya yang ramping, kemeja bagian atas tubuhnya longgar, dia muncul di sini pada saat ini, seolah-olah dia sedang istirahat dari kesibukannya. Dia tampak dingin dan menatapnya sejenak. Chelsea terkejut. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Dia tidak kekurangan mobil. Ada beberapa mobil di garasi villa, semuanya edisi terbatas. Dia tidak pernah terlihat mengendarai mobil-mobil itu. Mungkin untuk pria yang menyukai mobil, bahkan jika tidak dikendarai, juga berniat untuk membelinya. Freddie melirik melewati Samson yang membukakan pintu untuk Chelsea, kemudian menatap Chelsea, menatapnya. Pupil matanya memicu gelombang badai, rona merah pekat membentang dari sudut matanya dan berkumpul di tengah. Chelsea menyusut tidak tahu kenapa, dia belum pernah melihatnya begitu kejam dalam keheningan yang begitu tenang. Kamu, bagaimana kamu bisa ada di sini? Nada suaranya berubah tanpa tahu mengapa dan ucapannya tidak jelas. Turun. Dia membuka bibirnya. Chelsea duduk diam, apa yang ingin kamu bicarakan? Bicarakan saja di sini. Dia jelas marah dan Chelsea tidak ingin berinteraksi dengannya sekarang. Freddie menyipitkan matanya, apakah kamu yakin? Petik 2. Petik 2. Ancaman secara terang-terangan. Chelsea memelototinya. Apa dia Su?